Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nah, ini materi intinya. Tadi baru pengantarnya. Ya kan judulnya hierarki nilai. Inilah hierarki nilai, rankingnya nilai. Jadi Seller ini membagi nilai jadi 4. Ini hierarkis ya, berarti dimulai dari yang paling rendah sampai nilai yang paling tinggi. Yang paling rendah dari nilai-nilai adalah nilai kesenangan atau nilai kenikmatan, kenyamanan. Enak tidak enak, senang tidak senang, suka tidak suka. Ini nilai paling rendah. Nyari enak saja, ini lebih ke fisikal. Kesenangan fisik. Jadi tehnya kok enak sekali ya, besok tak ulang lagi. Ini sebenarnya nilai paling rendah. Jadi ya meskipun paling rendah kan tetap bernilai namanya. Meskipun nilai tataran rendah, nilai kesenangan. Ada yang lebih tinggi dari itu, nilai kehidupan. Ini level hidup, kesehatan, kesegaran, kesejahteraan. Kadang-kadang demi ini, itu yang kesenangan tadi bisa kita abaikan. Minum kopi itu enak, tapi kok ya saya punya darah tinggi ya, saya punya penyakit ini, penyakit itu yang tidak boleh kopi. Sudahlah, tidak merasakan enaknya kopi tidak apa-apa asal sehat. Nah ini berarti nilai hidup yang namanya kesehatan rankingnya lebih tinggi. Jadi ini level nilai kedua. Namanya nilai kehidupan. Ya ini kesejahteraan misalnya. Puasa dulu ndak apa-apa asal kita sejahtera, nyaman. Ya sementara tirakat dulu ndak seneng-seneng dulu, tapi besok kita bisa lama senengnya. Hidup kita, anak cucu kita sejahtera. Ini nilai kehidupan namanya. Biasanya lebih kita dulukan daripada nilai kesenangan. Ada lagi yang lebih tinggi, nilai kejiwaan. Jadi nilai kejiwaan itu biasanya sudah tidak lagi melihat kenikmatan, kenyamanan fisik. Kata Seller ada 3 nilai kejiwaan itu. Yang pertama nilai estetik, indah tidak indah. Yang kedua nilai kebenaran, benar salah, adil tidak adil. Yang ketiga nilai pengetahuan yang murni, termasuk yang didapat dari filsafat, kata Seller. Nilai kejiwaan ini yang misalnya demi keindahan, demi harmoni. Yang tidak indah kita singkirkan. Ini biasanya lebih tinggi levelnya daripada sekedar kenikmatan, kenyamanan fisik. Makanya orang butuh rekreasi. Misalnya rekreasi itu kan rugi secara finansial. Tidak enak juga secara fisik, capek. Tapi di situ kita menemukan banyak nilai keindahan. Atau nilai kebenaran, nilai keadilan. Ini kan kita perjuangkan, ini kan mati tidak apa-apa, asal keadilan tegak. Asal kebenaran menang. Kan kita sampai begitu. Kenapa? Karena memang ini nilai yang lebih tinggi daripada nilai kehidupan. Daripada hidup menanggung malu, lebih baik mati memperjuangkan keadilan. Ini level nilainya memang lebih tinggi daripada nilai kehidupan. Jadi sebenarnya ya logis saja. Wah, ini orang ini luar biasa loh Pak, mengorbankan hidupnya demi kesejahteraan keluarganya misalnya. Yo, wajar saja sih karena memang itu ada hubungannya dengan nilai yang lebih tinggi.
Jadi nilai kejiwaan ini lebih tinggi. Atau nilai ilmu, pengetahuan. Ini ya mungkin mudahnya nikmatnya ilmu. Ilmu itu asik loh. Dari tidak tahu jadi tahu itu nikmat. Orang bisa mengorbankan banyak hal untuk ini. Rasa penasaran itu kan menyakitkan. Kalian mungkin heran, ngapain sih para peneliti, para ilmuwan itu menghabiskan uang banyak-banyak untuk neliti. Wong yo penelitiannya cuma diterbitkan di jurnal, di perpustakaan, terus numpuk begitu saja. Enggak, ini ada kenikmatannya sendiri. Pengetahuan murni namanya. Makanya ada momen eureka. Momen eureka itu begitu ketemu pengetahuan kita saking senengnya sampai histeris, euforia. Karena enak, nyaman. Nah, dapat wawasan baru itu asik. Makanya kalian ngantuk karena tidak paham-paham. Coba kalian paham, wah itu mungkin lebih asik kamu ndak. Jadi ini nilai kejiwaan. Orang rela berkorban, bahkan mengorbankan hidupnya, mengorbankan kesenangannya. Kadang orang cari ilmu itu kan harus tirakat, harus ndak seneng-seneng seperti yang lain. Karena memang nikmatnya ilmu itu khusus, lebih tinggi daripada nilai hidup bahkan dan nilai kesenangan. Yang keempat, ini yang paling tinggi. Namanya nilai kesucian. Ini nanti berhubungan dengan sakral dan tidak sakral. Ya mudahnya ini nilai-nilai religius dalam hidup. Ini levelnya paling tinggi. Demi sesuatu yang kita sakralkan itu, ya nilai-nilai di bawahnya bisa kita kalahkan. Jadi ini sakral loh ya. Misalnya HP ini kok kita sakralkan, kita anggap suci. Wow itu saya tidak berani jual ini HP ini misalnya. Ini HP ini kemarin langsung diberi oleh malaikat Jibril loh ke saya misalnya. Contohnya kok nanti kamu. Nah itu mungkin saya tidak berani macam-macam ini. Al-Quran itu ya sebenarnya kertas yang ada tulisannya biasa saja kan. Ya wong nyetaknya juga di kita. Tapi dia kita kasih label sakral. Maka kita tidak berani macam-macam sudah. Masjid ini keramiknya, tegelnya itu mungkin persis dengan keramik kamar Cosmo. Tapi masjid ini kamu posisikan sakral, kamar Cosmo tidak. Makanya kamu masuk kamar Cosmo kan santai saja, sepatumu masuk. Ke masjid kamu tidak berani pengen dipukuli takmir kamu nanti. Jadi kenapa kamu menghargai tempat ini? Karena kamu sakralkan. Temboknya sama bahannya dengan kamar Cosmo, bangunannya sama, tapi kamu tidak berani macam-macam. Kenapa? Ini statusnya sakral. Dalam hidup setiap orang itu ada banyak hal yang dia sakralkan. Yang itu valuasi atau nilainya paling tinggi. Jangan heran ada orang berani berkorban demi yang dia anggap sakral ini. Termasuk kita juga harus menghargai. Kalau orang punya hal-hal yang dia sakralkan sendiri. Jadi ini nilai paling tinggi. Yo, mudahnya pengalaman religius. Bisa saja yo pengalaman duniawi tapi yang dispiritualisasi. Baik, ini hierarki nilai namanya. Ini ranking. Paling rendah nilai kesenangan, di atasnya nilai kehidupan, di atasnya lagi nilai kejiwaan, di atasnya lagi nilai kesucian. Ini hasil penelitiannya Seller. Kalau teman-teman tanya, dasarnya apa sih Pak? Kok rankingnya seperti itu? Ini dasarnya. Jadi ada 5 parameter yang membuat Seller meranking 4, yang paling rendah kenikmatan fisik, yang paling tinggi kesucian, religius. Dasarnya apa? Yang pertama durasinya. Semakin tahan lama nilai itu berarti levelnya semakin tinggi. Jadi
Misalnya nikmatnya makan enak itu durasinya beda dengan nikmatmu misalnya kamu habis sakit sehat. Lebih lama senengmu, bahagiamu saat sehat dibandingkan bahagiamu makan enak. Dibandingkan bahagiamu merasa dekat dengan Tuhan misalnya. Jadi durasinya. Semakin panjang durasinya berarti semakin tinggi levelnya. Maka nilai-nilai religius diposisikan paling tinggi karena durasinya panjang. Lebih lama, apalagi kalau kamu ngitungnya sampai akhirat. Wah, tambah panjang lagi. Jadi kebahagiaan atau nilai penting sesuatu sejauh mana dia berlaku, ini jadi ukuran. Sehingga paling rendah kesenangan fisik, paling tinggi kesenangan religius. Tapi kok saya belum merasakan Pak kesenangan religius, ya berarti kamu belum memposisikan agama di nilai tertinggi hidupmu. Kalau di hadisnya itu kan orang itu di level mencintai Allah dan Rasulnya akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman itu durasinya lebih panjang dibandingkan manisnya permen. Dibandingkan pokoknya manisnya apalah yang selain itu. Maka yang durasinya lebih lama, posisinya lebih tinggi. Itulah mengapa dia merankingnya seperti itu. Yang kedua, yang lebih bisa dibagi-bagi, rankingnya lebih rendah. Yang lebih sulit dibagi, rankingnya lebih tinggi. Jadi makanan dengan barang seni itu kan mungkin nilai-nilai kejiwaan. Itu ya lebih gampang dibagi makanan. Makanan satu piring lebih mudah dibagi-bagi pada orang lain. Tapi nikmatnya kamu nonton barang seni, itu ya sulit membaginya. Hanya kamu. Wah, indah sekali ya lukisan saya. Terus temanmu, di mana sih indahnya? Tak bagi ya, ini loh. Nggak bisa. Jadi, kalau makanan bisa. Enak sekali makanannya, coba kamu cicipi, bisa. Lebih mudah dibagi, lebih menunjukkan level rendah, lebih material biasanya. Lebih abstrak kan lebih sulit dibagi. Biasanya levelnya lebih tinggi. Kenikmatan yang abstrak itu kan jauh lebih tinggi nilainya. Kadang-kadang lebih indah membayangkan daripada ketemu langsung. Kamu coba pengalaman itu. Tiap hari kamu bayang-bayangkan kapan ketemu, yo kangen banget aku begitu ketemu. Ya Allah. Cuma gini aja kok aku bisa sekangen itu ya kemarin. Nggak cocok dengan bayanganku. Nah, kenapa sekarang ketemu fisiknya? Nah, kenikmatan abstrak jauh lebih tinggi nilainya. Maka yang bisa dibagi-bagi lebih rendah. Jadi kalau kecintaanmu nilainya adalah nilai fisik materi, itu lebih rendah. Durasinya lebih pendek. Jadi kalau kalian, kenapa kok kamu cinta padanya misalnya? Karena Pak cantik. Cantik itu kan fisik. Yo, kamu tunggu saja. Kalau kamu tidak bergerak dari situ, durasinya tidak akan lama. Karena begitu dasarmu cantik, tidak usah nunggu 1 minggu, 2 minggu. Besok mungkin ada yang lebih cantik lagi. Itu fisik, durasinya pendek. Tapi kalau kamu suka dengan kualitas yang lebih tinggi dari itu, lebih panjang durasinya. Karena dia setia Pak. Karena tipe saya Pak indah. Atau apa, itu lebih panjang durasinya. Oke, baik. Jadi yang kedua dasarnya adalah karena bisa yang mudah dibagi level rendah. Yang lebih sulit dibagi level tinggi. Yang ketiga, yang lebih tidak tergantung dengan yang lain, itu lebih tinggi. Yang banyak ketergantungan dengan yang lain, ya itu lebih rendah. Nikmatnya makan, tadi kan tergantung misalnya kamu sehat apa enggak. Cocok dengan seleramu apa enggak. Moodmu sedang baik apa enggak. Nah, ini nikmatnya makan. Tapi
nikmatnya kedekatanmu dengan Tuhan itu mungkin tidak banyak butuh apa-apa, tidak banyak butuh ketergantungan atau syarat apapun. Jadi ketergantungan pada sesuatu yang lain selain nilai tadi semakin menunjukkan rendahnya level. Jadi misalnya tadi kecantikan, itu kan ya tergantung persepsimu, tergantung moodmu, tergantung filter HP-nya juga, tergantung itu. Iya. Sekarang tidak ada orang jelek ya kalau di HP. Semuanya pakai filter. Itu namanya ketergantungan. Kamu kok tidak takut ketahuan, Thomas? Tidak apa-apa, Pak. Kalau nanti konkretnya aslinya ya saya pakai masker saja. Aslinya difoto. Oke, pokoknya kamu tergantung di luar nilai itu masih tergantung hal-hal lain, berarti nilainya rendah. Kalau tidak tergantung apa-apa berarti lebih tinggi. Terus yang keempat, hasilnya. Kepuasan yang diperoleh. Seperti tadi, ini mungkin mudahnya intensitasnya. Jadi menemukan ilmu itu nikmat. Makan juga nikmat. Dekat dengan Allah juga nikmat. Tapi intensitasnya beda. Bahagianya beda. Yang lebih mendalam itu nilainya lebih tinggi. Jadi ini rumus keempat. Kenapa seller meranking nilai semacam itu? Yang kelima, relativitasnya. Semakin nilai itu relatif, semakin rendah. Semakin mutlak, semakin tinggi. Makan itu nikmatnya relatif, tergantung banyak hal lain. Jadi ini menu kesenanganmu dulu, tapi saya sedang sakit gigi. Nah, itu kan tergantung juga banyak hal. Tapi nikmatnya kedekatanmu dengan Allah seperti tadi contohnya yang spiritual itu lebih mutlak, tidak sementara. Jadi tidak relatif. Dalam situasi apapun kamu bisa merasakan nikmatnya. Bahkan dalam kondisi sakit rasanya lebih dekat. Ini namanya lebih mutlak. Enaknya bisa segala situasi. Tapi kalau ini enaknya situasi tertentu saja. Ini berarti relatif. Jadi kalau masih bisa ya bisa enggak, itu relatif. Punya pasangan ganteng enak enggak? Ya bisa ya bisa enggak, Pak. Berarti relatif. Jadi tapi dekat dengan Allah enak enggak? Iya, Pak. Nah, itu lebih pasti. Jarang ada kondisi orang dekat dengan Allah terus menyesal. Menyesal saya, Pak, ngapain saya dekat? Enggak ada. Jadi, tapi kalau punya pasangan cakep, banyak orang nyesel, Pak, saya cari yang cakep. Coba kemarin saya biasa-biasa, enggak stres saya kayak gini misalnya. Ada yang begitu. Tapi yang dekat dengan Allah jarang ada yang menyesal. Berarti apa? Lebih mutlak. Berarti rankingnya lebih tinggi. Inilah 5 kriteria yang dipakai oleh seller untuk meranking, membuat hierarki 4 tadi. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.